Yes, selamat malam semuanya. Selamat datang di Skip 7. Tepuk tangan yang meriah untuk hari ini, malam hari ini. Thank you banget semuanya yang hadir. Ada main biliar, ada yang lagi santai-santai sama temennya, yang gak baru balik kerja, baru balik ngobrol-ngobrol mungkin lanjut lagi nantinya. Sekarang kita kumpul-kumpul di sini sembari mendengarkan sepasang laki-laki ngobrolin masa depan dan masa lalunya ya. Oke, dan kali ini ngobrol bareng Raja Rimba bersama Oslo Ibrahim. Wey, luar biasa. Mantap. Di Skip 7 Pecenongan. Wah, ini keluar kalau nggak boleh nggak skip nih. Harus skip 7. Wih, gila. Oslo Ibrahim, gimana kabarnya Oslo? Baik bang. Ini Oslo Ibrahim. Gua tahu orang ini mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ya. Waktu namanya masih Rio. Iya benar. Iya. Gue nyamperin lu tuh dulu ya. Iya, benar. Iya. Dan kita sempat bisa dibilang bukan satu manajemen, satu kantor lah ya. Iya, karena gue pernah sama timnya dia, Wulur juga. Iya, benar. Iya, lu masih sama? Masih. Millionaires Club. Millionaires Club, benar. Masih. Okra. Apa? Orka. Iya. Dan akhirnya kesampaian juga. Dari dulu punya rencana pengen ngobrol-ngobrol sama Doi waktu namanya masih Rio Rizky. Sekarang kesampaian ketika namanya sudah berubah. Yoi. Dan ternyata banyak perubahan dalam hidup lu ketika nama lu sudah berubah, bener gak? Benar. Iya. Iya benar. Lu sadari itu ya? Emang sengaja dirubah. Emang sengaja dirubah. Tunggu deh, kita balik zaman itu lu di Medan? Di Medan ya dulu. Ke Jakarta tahun? Tahun 2016 lah. 2016. Dulu di sana ngeband gak? Di sana ngeband dulu. Ngeband habis itu mulai solo juga di Medan juga dulu. Lu ngeband bawain apaan cuy? Gua ngeband dulu blues-bluesan. Oh. Blues-bluesan rock and roll. Ya gue inilah apa? Gue Slash lah. Guns N' Roses gue dulu. Wah. Iya. Pakai topi pesulap dong ya? Yoi. Topi Pak Tarno. Topi Pak Tarno bener. Gue main gitar karena Slash dulu. Kenapa lu bisa suka dengan Slash dan akhirnya memutuskan gue pengen jadi gitaris? Karena dulu yang bentukannya gitaris kayak gitu kan cuman dia doang gitu kan. Iya. Abis itu gue suka Les Paul-nya itu, gue suka Gibson-nya. Oh Gibson-nya. Terus kayak keren banget nih orang ya. Abis itu gue dulu ada DVD bajakan yang live at Budokan dulu, Guns N' Roses. Abis itu kan Jepang. Yang Jepang. Iya. Terus ada bawain Godfather kan, Godfather Team itu. Yoi. Anjing nih orang keren banget ya gitu. Abis itu ya udah dulu kan kalau zaman gue SMP kalau nggak cowok keren tuh kalau nggak main basket main gitar dulu. Kalau nggak anak basket, anak band ya? Anak band dulu. Iya. Nah setuju. itu gue cemplungin dua-duanya tuh. Oh lu basket juga, band Gue basket juga? Iya basket juga, band juga. Nah abis itu kalau gitar gue pilih idola pertama gue waktu itu dulu ya si Slash itu dulu. Gila, iconic Slash sih ketika November ya? Yoi. Bener. Yoi, itu tiba-tiba dia langsung dramatis gitu kan? Dramatis ya. Oh Slash luar biasa sih. Terus lu main basket juga ya Ci ya? Basket gue. Tim yang paling pas zaman sekolah tim lu apa? Zaman sekolah gue Mavericks. Dallas? Iya karena gue suka Nowitzki. Oh Nowitzki. Habis apa namanya? Karena gue dulu waktu di tim tuh gue mainnya di 4 kan, power forward. Habis itu gue cari nih power forward yang keren siapa gitu. Yang beda kan dulu Nowitzki doang, orang kulit putih dari Eropa gitu. Betul. Habis itu jago nge-shoot. Habis itu ya udah gue pilih Nowitzki aja deh gitu. Iya. Ya kalau sekarang gue Celtics banget. Sekarang apa sih Tatum keren banget. Gue berhenti mengetahui basket. Akhirnya gue mempelajari basket lagi nggak mempelajari sih. Akhirnya tahu basket lagi gara-gara 2K kan, NBA 2K. Ya bener. Iya. Nah dulu gue berhenti mengetahui basket itu era-eranya Tony Kukoc masuk Bulls. Anjing lama banget. Habis itu gue nggak main basket lagi, nggak ngumpulin kartu basket lagi, nggak tahu basket lagi. Itu lama banget Kukoc. Nah, sekarang gara-gara NBA 2K, akhirnya tahu tuh. Ngulik lagi lah tuh ya. Ngulik lagi. Jagoan-jagoannya. Iya. Terus sekarang siapa lo? Sixer. Oh Sixer. Embiid ya? Yo Embiid. Oh Embiid, oke. Joel Embiid. Okay. Iya. Nah itu tuh apa Harden. Harden. Sekarang lo Celtic ya? Celtics gue. Nah ini ngomongin Celtic, ini ada cerita unik dari Oslo karena namanya itu dulu dipanggil Oslo gara-gara baju
Boston Celtic. Iya benar benar. Iya. Benar. Kan Boston Boston. Iya. T-nya itu dikira L. Iya, gue kira L dulu. Jadi Boslon. Boslon. Habis itu kalau gue lihat dari sini B sama N-nya kan nggak kebaca. Iya. Jadi yang gue baca tuh Oslo doang. Oslo. Tapi T-nya gue kira L. Dan itu jadi baju favorit lo. Baju favorit gue minta menyokap gue, pokoknya gue tiap mau mandi gue mau pakai baju Oslo itu gue bilang. Terus ya udah dipanggil di rumah jadi Oslo. Jadi Oslo. Kalau Ibrahim nama bokap. Ibrahim nama bokap. Jadi Oslo Ibrahim. Jadi Oslo Ibrahim. Nah, yang memutuskan lo untuk kayak gue ganti deh nama nih. Apa sih Ki? Rio Rizky? Karena nggak berhasilnya Rio Rizky. Maksudnya kayak gue udah bikin 3 single, habis itu kayak gitu-gitu doang, habis itu selalu tenggelam sama yang lain dan segala macam. Habis itu sempat stres juga dulu gue bang. Oh ya? Iya 2016 kan gue pindah Jakarta kan. Berarti gue mempertaruhkan semuanya lah. 2016 adalah single pertama lo ya? Single pertama gue, habis itu ini gue desain kan, habis itu udah keluar 3 single, habis itu single kedua udah sempet bareng Rai juga kan, Rai Putra. Iya Rai Putra. Nah di situ kan anak rantau mengiranya, oh ini habis sama Rai gue sukses banget nih pasti. Ternyata ya nggak yang seperti yang gue bayangkan juga gitu. Abis itu gue bikin single lagi, terus akhirnya mereka minta gue album. Album gue udah bikin sekitar 20 lagu, ditolak semua. Alasannya? Alasannya ya karena belum ada yang kuat katanya. Ditolak sama label? Sama label. Sama si Wulur? Ya sama orang-orang itu lah semua. Itu. Iya. Oh sama label lah ya? Sama label, habis itu. Dan habis itu gue ngerasa gagal aja, habis itu kayak gue, lo bayangin gue udah bikin 20 lagu bener-bener baru, terus gak ada yang diterima satupun gitu. Habis itu kayak sempat marah lah, kayak sama keadaan kan. Bener gak ya pilihan karir yang gue pilih ini gini segala macam. Terus akhirnya apa yang lo lakuin di jeda-jeda itu pasti kan kayak muak gitu kan? Muak ya. Gue ngeband lagi gak sih ini atau kayak main basket aja kali ya atau gimana tuh? Ya nggak ada nongkrong doang, cari teman yang susahnya sama gitu. Sampai akhirnya ada satu film yang bikin gue, udah gue main musik lagi lah gue bilang gitu. Oke. Habis itu film ini apa? Film Three Idiots. Three Idiots? Ya. Oh yang film India. Oh itu keren tuh film tuh. Ya kan. Jadi di situ pokoknya gue lagi sendu juga, besok ada quotes-nya kayak gimana rusaknya dunia kalau bokapnya Muhammad Ali maksa anaknya jadi penyanyi, terus bokapnya Muhammad Ali maksa anaknya, bokapnya Michael Jackson maksa dia jadi petinju gitu. Iya. Itu waktu nasihatin si fotografer lah ada pokoknya. Dari situ anjing ya, gue kan pindah kan mau main musik ya gitu. Sampai akhirnya abis itu kena di film itu gue langsung ngambil gitar lagi. Gue setahun gak megang gitar. Sebenci itu lo ya? Sebenci itu. Setahun lo ngapain aja? Setahun ya pura bokap kan di Medan kan. Iya. Nah ya udah abis itu kayak pura-pura sukses aja. Ngapain nih manggung nih padahal nggak ada. Oh iya? Iya serius gue. Itu bener tuh? Beneran serius. Supaya gue nggak disuruh balik ke Medan. Oh, oke. Karena mereka kan ngiranya gue kayak manggung terus segala macam, udah sama major label segala macam. Tapi untuk menenangkan mereka gue bilang kayak aman gini segala macam. Jadi setahun tuh gue bohong tuh, ya udah setahun itulah menemukan diri aja, udah nongkrong sana sini segala macam. Itu tahun berapa cuy? 2017 lah, itu 17 sampai 18 lah. Di situ tuh ketika nongkrong kemana-mana, apa yang akhirnya memutuskan untuk balik lagi tuh? Setelah nonton film itu terus lu ngapain? Setelah nonton film itu langsung kayak gue kan ambil gitar terus gue mulai nulis lagi. Dulu waktu gue Rio Rizky kan gue diatur tuh. Lagunya harus kayak gini segala macam. Nah kali ini gue bikin lagu 2 biji, terus gue langsung kasih ke mereka. Ini terima nggak, gue nggak mengubah sedikit pun gue bilang. Iya. Nah di situ tapi gue udah nulis lagu yang sesuai gue mau gitu. Gue main gitar, ada solo gitar, gue pakai bahasa Inggris kan. Dulu gue nggak boleh pakai bahasa Inggris kan. Sampai yaudah ini kalau sampai lagu ini nggak diterima, mungkin gue cabut badan udah gitu. Itu terakhir ternyata lagunya mereka suka, terus tapi katanya ini bukan untuk Rio Rizky tapi katanya. Oh ya udah gue bilang, gue ganti nama aja deh gue bilang. Gue ganti nama, terus gue mau ganti penampilan semua, jadi sampai gue nggak mau ada orang tahu kalau Rio Rizky itu pernah ada gitu. Tapi lu ini gak sih, lu
kalau dipanggil Rio atau Rizky lu marah atau gimana gak sih? Enggak marah. Maksudnya kalau yang manggil gue Rio sekarang nandainnya gampangnya berarti teman lama nih. Gitu kalau yang manggil Oslo ya udah Oslo. Enggak ada masalah, ada yang manggil gue Rio juga enggak apa-apa. Oh, tapi lu pengen menghilangkan image itulah. Image-nya sebagai musisinya mungkin ya, sebagai musisi ya. Lu kan kayaknya kayak clean banget gitu iya kan. Dulu ya. Iya. Terus wah ini anak jazz banget nih. Jazz ya. Wah ini musiknya mahal nih Mas ini. Dan sekarang berubah penampilan tapi emang katanya kan emang lu suka fashion lah sejak dulu lah. Iya. Dari SMP katanya. Iya dari SMP suka ngulik fashion gitu. Dan akhirnya sekarang lu mengubah penampilan gitu. Tapi harus mengubah penampilan juga dong sekarang. Gue pakai kaos sigar aja, lu mau pakai kaos sigar aja? Pakai dong. Mau dong. Mau dong tuh, kasih dong kaosnya dong. Biar kita melihat biar perubahan terjadi sungguh nyata terhadap Oslo Ibrahim yang dari nama Rio Rizky mengubah nama Oslo Ibrahim. Tapi menurut gue Oslo tuh kayaknya keren gitu kan. Oslo Ibrahim. Namanya catchy, gampang diingat kayak wah ini gila ini pasti dari yang namanya musisi, wah ini jazz banget, sekarang jadi wah ini indie banget nih. Tapi ini hari ini kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang ya teman-teman, buat Raja Rimba di luar sana. Kalau mau ada pertanyaan nanti kita akan jawab di akhir. Kita ngobrol-ngobrol sebelum Oslo Ibrahim main, akan mendapatkan kaos yang kita pakai ini tangan Oslo Ibrahim ya. Ih luar biasa. Mantap. Iya, Oslo Ibrahim. Kita cheers dulu dong. Gini udah tadi gimana? Iya dong. Nah, setelah yang tadi gue bilang, setelah mengubah nama dari Rio Rizky ke Oslo Ibrahim, banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya lagunya. Ini satu-satunya musisi Indonesia yang ada di peringkat Tokyo Hits 100 ya. Iya, benar. Luar biasa. Benar. Di Jepang dia mengalahkan Lisa Blackpink. Ngalahin BTS. Iya betul. Cuma dia doang di Oslo, tepuk tangan dong, gokil. Iya benar. Gila. Itu salah satu charts di Jepang yang sangat apa ya, yang sangat populer di sana lah. Mereka mainin musik-musik yang hits dan ini musisi Indonesia pertama kali masuk di peringkat pertama berapa minggu? 3 minggu ya? Peringkat satunya kayak 3-4 minggu, cuman di chartnya udah sekitar 6 minggu. Gokil, luar biasa. Ya. Mantap. Karena dia taunya juga dari orang-orang ya, tiba-tiba banyak yang bahasa Jepang mention gua nih. Iya benar. Benar. Yeah. Habis itu kan gue bisa lihat analitik kan, misalnya tiba-tiba Jepang naik gitu, gue nggak tahu apa, tiba-tiba habis itu langsung kayak di kontak sama radio sananya. Oke. Biasanya pakai bahasa Inggris gitu segala macam, habis itu kita mau masukin lagu lo ke chartnya nih katanya segala macam, boleh nggak? Ya boleh lah gue bilang misalnya. Iya. Habis itu ya udah masuk dari peringkat 50-an dulu, 30, 20, makin naik sampai nomor 1 habis itu. Bahkan biasanya kan kalau misalnya orang Jepang kan sangat nasionalis ya. Mereka pasti menyisipkan musisi lokalnya. Ya. Dikalahin juga sama dia. Gila. Gila. Memang nama membawa berkah nih ya. Oh iya benar. Nama Oslo Ibrahim gokil. Tapi lu juga dapat nominasi di Emmy Awards ya? Iya. Ya. Kemarin dapat. Itu tahun berapa sih, Slo? Itu tahun 2021. 21 ya? 21. Itu kategorinya apa cuy? 21, 22 deh dapat itu. 21 penyanyi urban. Penyanyi urban? Iya. Oke. 22 kemarin kolaborasi yang bareng Om Chandra Darusman gue. Oh dapet, iya. Ya. Itu apa jazz kontemporer nggak ngerti. Gila. Berat banget. berat. Jazz kontemporer. Tapi dari perubahan nama, perubahan penampilan juga perubahan lirik. Ya. Yang dulu Indonesia, sekarang Inggris. Ada ini nggak sih, ada perubahan makna dalam liriknya nggak sih? Dulu lu biasanya lu bercerita soal apa, sekarang jadi apa? Ada perubahan di situ nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang banyak banget juga, soalnya masih tentang cinta-cintaan kalau lagu gue kan. Iya. Cuman ya beda bahasa aja, kenapa gue bahasa Inggris biar semua orang di dunia ini sebanyak-banyaknya bisa ngerti apa yang gue bilang kan. Karena bahasa Inggris kan bahasa universal kan. Jadi betul. Ya udahlah, gue bikin bahasa Inggris dan habis itu kayak yang musisi-musisi yang gue look up juga banyak dari Amerika juga, jadi udah bahasa Inggris ya. Kalau perubahan genre yang mau siapa? Kalau genre itu gue kalau Oslo tuh lebih ngarah ke R&B ya? R&B funk sebenarnya, gue kayak Jamiroquai gitu, Daft Punk gitu-gitu segala macam.
Tapi waktu nulis gue nggak mau mikirin itu gitu bang. Nulis ya nulis aja gitu. Habis itu kalau biasanya manggil gitu, ini lagu ini aransemennya gimana ya gitu. Ya udah gitu aja. Habis itu tapi terbentuknya terlihat seragam padahal nggak ada gue atur-atur gitu. Oke. Dan natural aja udah ya? Natural aja udah. Karena di Rio Racing kan udah capek diatur kan. Habis itu ya udah gue mau bebas-bebas aja udah. Dan untungnya label dukung ya? Label dukung. Nah lu sekarang disebut jadi anak indie lu marah gak sih? Wah Oslo indie nih weh. Ya nggak masalah juga, maksudnya sekarang benangnya udah tipis banget itu loh indie ya, sama ya, yang indie mainstream. major apa itu udah gak ada batasan sekarang. Udah gak ada batasan, jadi kayak mau dibilang indie juga nggak indie. Indie kan yang apa sendiri, gue punya label gitu, segala macam yang di belakang gue gitu. Kalau misalnya dibilang musik juga, musik indie sekarang, musik mainstream sekarang musiknya ngarah ke situ semua. Jadi kayak semua cuma labeling doang. Gue kayak, dan itu kan pilihan orang, gue bebas aja sih. Oke. Nah, Oslo Ibrahim udah berarti 2019 ya pertama ya? 18 akhir lah 18 single akhir pertama ya? gue ya. Pas nama jadi Oslo? Pas jadi Oslo. Dan itu sampai sekarang lu udah ngeluarin EP? EP 2, full album 1. Full album 1, gila gokil. Udah ternyata nggak cuma sekali sama Pamungkas ya? Pamungkas pernah produserin lu kan? Pernah satu lagu. Satu lagu kan? Satu lagu pernah. Di EP pertama kan? Di album pertama. Album pertama, oke. Iya. Akhirnya duet nih sama Pamungkas. Habis itu duet ada sama Pam. Wih, sama Randy Pandugo. Sama Randy juga ada. Apa sama siapa lagi sih tuh? Gue Randy, Pam Randy sama Romantic Echoes ada satu. Oh, Romantic Echoes, oke. Udah itu doang. Iya. Kalau apa namanya kalau sama si Rizky di YouTube-nya dia waktu itu ya, bikin lagu jamming-jammingan ya? Oh iya. Iya. Iya juga sama si Iki tuh ya. Sama si Iki, oke. Nah nanti ke depannya lagi lu mau ngapain lagi nih? Mau bikin apa lagi nih Slo? Kedepannya mungkin ya tahun ini gue ada album lagi kan, full album kedua. Terus dan yang tahun ini bakal beda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak gue bener-bener shifting gitu dari segi songwriting karena akhirnya gue pakai produser tahun ini gitu loh. Oke. Selama ini kan gue sendiri mulu kan. Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk pakai produser nih? Capek? Satu kayak gue merasa tumpul aja, lagi merasa tumpul aja. Oke. Jadi kayak gue butuh triggering dari orang, mungkin orang bisa ngeliat gitu. Jadi gue tahun ini pakai produser dan tapi lagunya tetap gue nulis segala macam. Jadi biar point of view-nya lebih luas aja. Tunggu deh, kalau misalnya musisi tumpul kan sesuatu yang berbau seni kan susah sekali untuk dipaksakan ya. Iya. Tapi seringkali kita terbentur sama yang namanya realita. Ya harus kompromi nih. Iya. Ya. Gue nggak bisa nih kalau misalnya ngandelin mood terus gimana berkaryanya nih. Iya benar. Nah lu menyatukannya gimana tuh antara kompromi lu sama mood lu? Nyatuinnya sih sebenarnya kayak lebih ke gue lihat ke belakang sih, maksudnya apa yang gue udah lewatin gitu loh. Kayak dan udah yang gue pilih karena gue nggak ada plan B kan. Gue netapin diri gue nggak ada plan B gitu. Jadi ya gue mau main musik selamanya gitu. Oke. Jadi ya udah itu kadang bikin semangat itu. Habis itu kayak kadang yang lihat apa orang-orang sekitar juga yang suka sama musik gue itu jadi ini juga jadi acuan juga gitu. Jadi sebenarnya gampangnya sih kalau mut-mutan sebenarnya cukup dengan manajer gue marah gue langsung bikin lagu sih. Woi mana deadline woi. Bener. Oh tapi lu nggak apa-apa yang gitu ya. Soalnya kan banyak kayak ini terserah gue mau bikin lagu kapan nggak gitu ya lu ya? Gue nggak gitu sih. Gue kayak ada tetap ya bebas cuman tetap ada harus di jalur kalau gue jalur yang gue dan tim gue ciptain lah udah gitu. Nah lu kalau buntu gitu untuk menajamkannya kembali gimana caranya coy? Gak mungkin gue nyari rutinitas baru gitu. Misalnya gue hidup selama ini mungkin main nongkrong udah gitu doang. Nah kalau sekarang ini kan gue mulai hobi baru, misalnya gue sekarang main tenis gitu misalnya. Ya. Gue main tenis, habis olahraga gue main bola lagi gitu. Kadang bisa nge-trigger itu. Jadi kayak lo ngerasa hidup lo ternyata nggak gitu-gitu doang gitu. Oke. Itu aja maksudnya kalau dari segi musik, menurut gue musik bakal datang mulu menurut gue. Jadi cari kesibukan lah ya. Cari kesibukan aja. Oke. Nah,
Banyak hal yang terjadi nih ya di industri musik Indonesia nih ya. Perubahannya pesat banget lah sekarang. Pesat banget. Bahkan lu menyadari dari mengubah genre tentunya yang lu nyamani gitu kan. Menjadi genre sekarang yang lu suka, perubahannya semua ada gitu kan. Pasti ada yang bikin lu muak nih. Nggak cuma sama diri lu tapi sama industri. Awalnya pasti lu merasa kayak gitu kan. Ini ada apa sih dengan industri musik Indonesia? Sempat terlintas pikiran kayak gitu gak sih cuy? Mungkin terlintasnya kayak gini, maksudnya sekarang kan sosial media banget kan. Semua kayak lo bikin lagu hari ini besok lo bisa rilis gitu. Ya. Karena sangat mudah, ya jadi banyak banget orang yang bisa ngelakuin gitu loh. Banyak orang, jadi which is the good thing menurut gue, kayak semua orang sekarang bisa berkarya gitu. Tapi kadang kalau misalnya hal-hal yang kayak misalnya dari statistik lagu gue bagus gitu, tapi kok gue nggak manggung ya gitu misalnya, itu dulu tuh sempat ada gitu-gitu, sempat ada, cuman gue kayak lama kelamaan menyadari kayak ya udah mungkin emang gue yang kurang keren aja gitu, jadi gue mengkeren-kerenkan diri sendiri gitu loh, jadi gue improve diri sendiri aja sendiri udah. Sampai akhirnya ya udah pikiran itu hilang aja udah. Bener kata lu sih, semua orang bisa melakukan apa aja sekarang ini ya. Iya. Ngerilis lagu dengan sangat mudah gitu, di sosial media gitu kan. Itu sesuatu yang bagus, tapi pada akhirnya ketika ini lagi wave-nya lagi gila, ada satu yang dikhawatirkan yaitu tren. Ya. Tren akan cepat berubah. Bener. Yang dulu mungkin kita bisa melihat tren itu bertahan tahunan ya, mundur jadi bulanan. Ya. Sekarang dalam hitungan jam orang bisa mengubah tren. Bener. Iya, lu bayangin sesuatu yang viral sekarang itu orang. Mungkin minggu depan lagi orang lupa dia siapa. Iya, bener. Iya. Bener. Mungkin minggu depan lu nggak tahu lagi Fajar Setboy itu siapa gitu. Iya. Tapi sekarang ini kan lagi orang itu gitu kan. Nah, ini yang harus diwaspadai sama semua seniman menurut gua. Iya. Untuk biar karya tetap eksis. Iya. Nah, lu ada strategi khusus gak untuk ngadepin yang gini-gini nih? Menurut gue jangan terlalu ngikutin ombak ya menurut gue. Ombaknya dipilih biar tetap jadi diri sendiri, tapi lo emang harus adaptif menurut gue. Harus ya pasti dunia yang berkembang sangat cepat ini lo butuh adaptasi yang cepat juga gitu misalnya. Ya kayak misalnya ada beberapa misalnya musisi gitu kayak gue kan main musiknya gue malas main Instagram mah gitu. Ya itu kan gak akan bisa menurut gue di zaman yang sekarang gitu. Terus kayak misalnya pembelaan mereka kayak iyalah orang Alex Turner aja Arctic Monkeys gak main Instagram ya lo siapa penjing gitu maksud gue kan. Kayak lo dunia dia sebelum ada Instagram pun dia udah worldwide gitu segala macem. Yang jadi patokan jangan yang ketinggian gitu menurut gue. Dan lo lihat circumstances di negara lo sendiri juga gimana gitu. Semua udah dunia lo udah dari handphone doang udah sekarang udah dari internet digital lo. Jadi ya lo harus nge-present diri lo sebaik mungkin di media lah, di digital ini lah maksudnya kayak. Jadi ya jangan buta gitu loh. Jangan buta dan harus adaptif aja menurut gue. Iya dulu kita masih bikin konten Instagram, sekarang bikin konten TikTok apa ya? Iya benar, kan udah mulai. YouTube apa ya? Iya. Nah tapi jangan jadi yang kayak gini loh bang, maksudnya kayak gue mau bikin lagu supaya di TikTok rame gitu misalnya. Nah ini menarik nih. Karena banyak orang tujuannya adalah viralitas, bukan kualitas. Iya. Karena viralitas dan kualitas seringkali itu berbanding terbalik. Iya. Nah ini menarik banget nih. Sesuatu yang viral belum tentu berkualitas menurut gua, pun sebaliknya. Sesuatu yang berkualitas belum tentu viral. Tapi dua hal ini sepertinya diperlukan di dalam pekerjaan lu. Iya. Nah, oke, tadi omongan lu apa nih? Gimana caranya biar lu nggak jadi budak sosmed, budak TikTok gitu? Gimana sih caranya orang kita kerucut deh, musisi deh yang di luar sana nih, Raja Rimba yang ngeband juga yang apa. Wah gue nggak boleh, apa yang harus gue lakuin ya biar nggak apa-apa harus viral, apa-apa tujuan gue harus viral. Biar nggak gitu tuh gimana Slo? Biar nggak kayak gitu, itu tadi maksudnya lo harus ikhlas sih bang sebenarnya bermusik ini sebetulnya. Maksudnya kayak misalnya di kasus gue aja gitu misalnya, gue berteman dekat dengan teman gue yang musisi yang lagunya naik banget di TikTok gitu. Let's say Pamungkas sama Gangga itu lagu di TikTok gila banget. Asli. Gue bisa aja kemakan emosi gue kayak anjing kok gue enggak ya gitu ya. Iya. Gue harus bikin lagu kayak mereka nih harusnya. Tapi nggak gitu caranya gitu. Maksudnya kayak
mereka pun nggak tahu lagu mereka gede di TikTok gitu loh. Ya gede di TikTok ya karena mungkin lagunya nyampe-nya bagus gitu, momen yang tepat, timing yang tepat, dan kebetulan platformnya TikTok gitu. 2 tahun lagi ya belum tentu ada TikTok juga gitu misalnya gitu. Iya, mungkin ada platform lain lagi gitu. Jadi yang pengen gue tekanin bikin karya jangan based on platformnya gitu. Ya bikin karya seseneng lu aja gitu. Kalau lu seneng pasti orang lain bisa ngerasain kesenangan itu juga gitu. Nah, mungkin ini yang perubahan yang terjadi sama lu mungkin ketika lu masih Rio Rizky, mungkin lu berusaha untuk gimana lagu lu biar diterima pasar ya. Iya, iya. Mereka suka gak ya dengan ini ya? Iya. Dengan ini suka gak ya? Nah ketika nama berubah kan, lirik berubah apapun berubah, lu jujur aja gitu. Jujur aja. Keluarnya gitu aja udah. Apa yang gue pengen main solo gitar 3 menit solo gitar udah gitu aja udah gue sekarang. Gak peduli gue. Dan ini kejujuran biasa datang tuh jadi lebih apa ya, orang tuh melihatnya jadi kayak oh ini orang musisi emang dari hati nih, pakai hati lah. Kayak lo liat temen lo yang ngomong jujur pasti kan nyampe kan bang. Iya. Sama yang yang palsu itu kan tahu kita. Yang kibul-kibul, yang muka dua. Iya. Pasti sama kayak lagu menurut gue juga gitu. Nah, tapi menurut lu salah gak sih ketika musisi tuh, karena gini cuy, gue tuh pernah bekerja sama dengan seseorang lah ya, dia ya brand juga lah ya, tapi ketika mau bikin konten bareng gue gitu, ini harus viral ya. Oke. Oh, wah ini menurut gue karena menurut gue nih agak rumit nih. Ya. Dari awal gue pengen ngerjain project itu karena pengen kualitas si konten ini bagus. Dari cerita, dari narasi, dari VO-nya gitu. Pengen bagus. Tapi ketika KPI-nya viral, gue cuma bisa bilang gini, kayak itu bukan job desk gue. Job desk gue untuk ngasilin ini menjadi seperti yang kita sudah bicarakan. Benar. Gitu. Karena gini, lu manggil gue karena sesuatu yang ada ciri khas dalam diri gue yang bikin lo tertarik dong. Iya. Nah, benar. Nah untuk yang viralitas kayaknya itu bukan job desk gue. Benar. Gue setuju banget sih. Karena mungkin dia kan brand tersebut kan punya ekspektasi mungkin beberapa konten lo ada yang viral tapi itu kan nggak lo sengaja juga kan. Nggak sengaja. Makanya ya lo bener, gue setuju banget masalah itu emang bukan tugas kita aja ya. Emang udah viralitas tuh udah kayak agak kayak seleksi menurut gue. Iya. Tiba-tiba besok pecah aja gitu misalnya gitu. Kayak arisan ya, lu kocok yang keluar siapa. Iya. Makanya yang strategi untuk bertahan di industri walaupun gue baru bentar ya menurut gue ya konsistensi doang gue bilang. Kayak bom waktu kan pekerjaan ini sebetulnya. Iya. Kapan lo meledak lo nggak tahu gitu, tapi ya lo tetap di jalur itu aja udah. Ketika ada lagu lu yang mungkin nggak semeledak pertama yang lu bikin gitu kan. Sebagai musisi apa sih yang dirasakan? Sebagai musisi yang gue rasain satu pasti jujur aja pasti kayak apa yang salah nih, maksudnya kayak dari segi songwriting pasti gue udah ngerasa upgrade misalnya. Oke. Iya dong, maksudnya dari lagu pertama besok kedua udah pasti merasa gue upgrade gitu. Kenapa nggak sepecah yang dulu ya gitu segala macam. Gue nyari titik salahnya di mana, apa liriknya kurang ini, apa musiknya kurang ini segala macam. Tapi ya udah sampai di situ doang gitu, maksudnya toh gue masih bisa bikin lagu lagi gitu loh bang. Oke. Selagi gue masih dikasih suara, gue dikasih jari segala macem masih bisa bikin musik, ya udah itu kayak omongan-omongan gue sama diri gue sendiri aja, gue ganti pakai bikin lagu lagi aja udah. Tunggu deh, lo berarti banyak banking dong? Banyak, lumayan. Bahkan di handphone lu gue yakin banget ada banking yang cuma Iya, itu banyak banget. Itu banyak banget. Emang dari situ gue nulis lagu dari situ. Iya. Lu biasanya ada gak sih, udah pasti ada ya, pertanyaannya banyak gak sih yang udah lu bikin akhirnya kayaknya enggak deh? Banyak banget. Karena gue kan bikin lagu harus nyenengin gue dulu. Iya. Gue udah gak mau nyenengin orang lah istilahnya dari awal gue songwriting. Gue pengen gue seneng dulu, jadi apapun hasil di luar sana yang penting gue udah seneng dulu. Jadi itu gue seleksi banget gitu. Jadi kalau apapun yang itu udah keluar misalnya album, lagu itu udah pasti gue suka banget. Yang selainnya berarti gak lolos QC gue lah ibaratnya gitu. Iya. Jadi emang harus senengin lu dulu, ketika banyak perubahan atau gak jadi dipakai ya udah lu simpen aja. Bener. Tapi ada gak sih yang lu simpen akhirnya
jadi dipakai? Ada kayak ada. Jadi kayak ada lagu yang udah ngendep 3 tahun 4 tahun akhirnya gue pakai gitu ada. Itu karena apa biasanya? Satu gue lupa nulis lagu itu. Abis itu gue denger lagi kayak bagus juga nih ya. Yeah. Bagus juga akhirnya gue poles-poles lagi. Gue ubah-ubahin segala macam jadi lagu yang lolos QC gue tadi akhirnya. Oke, untuk teman-teman yang musisi juga mungkin ya. Cara bikin lagu yang bagus gimana sih cuy? Waduh susah deh. Cara bikin lagu yang bagus sebenarnya nggak ada. Kayak mungkin kalau teorinya ada itu diperbutkan banyak orang sih seharusnya. Kalau ada buku yang bener. Kalau ada buku yang bener pasti mahal banget tuh harganya. Tapi kalau cara bikin lagu yang bagus menurut gue, satu adalah yang jujur dulu kalau gue yang jujur, maksudnya jangan kayak ini yang rame ini lagu tentang perselingkuhan nih. Padahal lo nggak pernah selingkuh juga gitu loh. Jangan yang kayak gitu. Yeah. Lo gimana mau ngerasainnya gitu. Maksudnya lo sebagai musisi menurut gue harus bandel lah. Harus bandel kayak lo harus kemana-mana, lo harus banyak pengalaman hidup lo menurut gue. Bener lagi. Gue ngobrol sama beberapa musisi kayak Gangga, kayak Pamungkas. Kalau bandel kayak banyak cerita gitu. Iya. Bener, karena banyak cerita yang lo dapet misalnya lo banyak deketin cewek kan kisahnya beda-beda, semua ada yang lo diselingkuhin, ada yang lo indah banget, ada yang kitanya yang lagi bangsat itu misalnya gitu. Yeah. Nah itu kan bisa jadi kayak bank di otak lo juga sebenarnya. Kayak jadi sebanyak mungkin lo bisa merepresentasi orang sebanyak mungkin aja gitu. Jadi bandel banyak cerita ya? Bandel banyak cerita. Tapi ada gak sih lagu yang lo ciptain kayak cerita fiksi yang lo angan-anganin doang gitu? Cerita fiksi atau semuanya base dari pengalaman lo? Semua base dari pengalaman gue sih, dan kalau gue bahkan dari kisah teman aja gue nggak ada gitu. Oh gitu? Nggak ada. Biasanya teman curhat jadi lagu. Iya. Gue tuh nggak ada gitu. Gue ceritain dari film gue sering. Jadi kalau film tuh gue suka dapetin sensitifnya kalau misal film romcom gitu misalkan lagi sedih-sedihnya dapet nih feelingnya udah dapet, abis itu langsung apa yang adegan di film itu gue coba cocok-cocokin sama kisah gue gitu selalu. Dan mostly tuh gue banyak nonton ini, nggak tahu banyak ketawa apa enggak, gue banyak nonton drakor gue sebenarnya bang. Oh iya? Iya gue suka banget drakor. Apaan cuy yang paling lo suka drakor? Drakor yang paling gue suka apa ya? Yang OG dulu ya, gue suka Full House dulu. Oh, OG banget. Dari situ ada Full House, habis itu yang baru-baru kan banyak kan sekarang. Ada Itaewon Class, ada Vincenzo lah. Menurut gue cinta Korea itu kayak apa ya? Gelinya beda aja, maksudnya gimana ya? Iya. Ngilu. Iya. Yang bisa ngerangsang lo nulis lagu aja menurut gue. Gue melihat film-film Korea itu pasti selalu kental dengan persahabatan dan keluarga. Iya, gitu. Pasti kental tuh. Mungkin kerasa relate karena itu ya masih Asia juga kan. Iya. Kalau bule kan udah ini banget, udah Texas banget lah ibaratnya. Iya, udah individual banget. Udah individual banget. Iya. Jauh lah dari budaya kita lah misalnya. Iya. Kalau Korea itu masih agak ada miripnya lah, Korea, India gitu. Korea, India, iya bener. Tapi gila ya kalau ngomongin Korea ya. Iya. Mereka bisa gila sekarang karena investasi dari zaman dulu. Iya, itu negara gila sih. Pemerintahnya ngedukung banget gitu kan. Pemerintahnya dukung BTS banget, dukung Blackpink banget, semua jadi kayak industrinya maju semua gitu loh. Ini jadi tonggak negara mereka juga, salah satunya entertainment industry mereka gitu. Iya lu bayangin kayak Blackpink aja masing-masing personil udah brand ambassador brand-brand gila semua gitu kan. Luxury brand semua tuh gila banget sih. Udah gila semua gitu kan. Gila. Nah lu mandang Korea tuh gimana cuy? Kenapa bisa mereka semasif itu pergerakannya? Karena mungkin dari film, musik apapun lah. Karena yang satu mereka pasti tekun lah, maksudnya tekun kayak mereka kan yang jadi idol sekarang kan emang dari kecil dimasukin akademi gitu kan sebenarnya. Abis itu didukung sama pemerintah juga sebenarnya. Jadi mereka seolah-olah bikin dunia Korea itu gue nggak peduli dunia luar gimana, sampai akhirnya mereka yang lirik kan gitu. Dan emang kebukti maksudnya fanbase mereka gila-gilaan gitu. Mungkin dari Asia dulu, segala macam.
Karena kan sebenarnya market paling gede kan di Asia kan sebenarnya di dunia ini gitu. Iya. Lo film aja bisa box office kalau lo box office di Cina duluan. Iya benar. Karena kan penduduknya paling banyak di Cina kan. Iya. Udah nyumbang berapa? Makanya Hollywood tuh sering make iya. Apa namanya, ada satu yang Cina, ada satu Indonesia. Iya, itu benar. Ada yang India. Itu narik. Biar ngegayat. Itu dilakukan sama Marvel. Iya itu makanya tuh Shang-Chi juga sebenarnya jadi rame banget yang nonton kan. Iya. Karena filmnya biasa aja sih. Biasa aja. Kayak kemarin waktu ada film Iko Uwais yang di Hollywood. Oh iya. Oh Indonesia gitu kan. Gila banget. Ya Jota Slim main di mana gitu segala macam. Karena paling gampang nyolek pride kenegaraan. Nyolek pride tuh kayak. Iya, paling gampang tuh. Gue nih gitu. Oh, tontonnya untuk support tuh. Asia kan sebenarnya negara yang euforik banget Bang. Iya, betul. Kayak Taufik Hidayat menang Olimpiade kan kita satu negara senang semuanya, apalagi ya gitulah sebenarnya kebanggaannya negara kita tuh udah ada gitu. Negaranya udah ada. Cuman ya mungkin banyak yang harus belajar dari Korea, kayak mungkin Indo nih sebenarnya kayak masih ngelihat Amerika banget atau apa gitu menurut gue. Sebenarnya kan Korea berjalan dengan bahasa mereka gitu, budaya mereka gitu. Dan gue ngomong kayak gini juga sebenarnya agak bias juga karena lagu gue bahasa Inggris semuanya. Gitu. Jadi kayak mungkin enggak kali, mungkin tujuannya beda kali. Tujuannya adalah lu pengen pasar internasional gitu kan. Beda mungkin sama Korea dan Jepang ya. Dari awal mereka kan pengen bahasa Indonesia, bahasa merekanya aja gitu kan. Yang pada akhirnya jadi global. Ketertarikannya nggak cuma untuk musiknya doang atau musisinya, bahkan mereka mempelajari bahasanya. Biar bisa sekedar gue bisa nyanyiin lagu Blackpink. Iya benar. Gue pengen tahu lagu BTS itu artinya apa gitu. Iya. Banyak banget kan orang-orang Indo yang belajar les Korea itu banyak banget gitu, segala macam. Yang les yang suka Jepang jadi les Jepang segala macam. Dan Jepang tuh ya kuatnya itu lagi banyak banget, ada manganya, ada animenya gitu. Betul, ada hentainya. Iya ada hentai. Ya kan itu kan budaya juga. Iya itu budaya. Tentakel monster. Iya tuh. Bagus sih hentai. Iya, mozaiknya gitu. Iya mozaik. Iya, itulah Jepang bagus. Oke, dan apa sih sebenarnya Indonesia bisa gitu gak sih cuy? Bisa banget loh, maksudnya kayak kalau mau adu-aduan etnik kita kan banyak banget sebenarnya. Wih. Etnik tuh banyak banget kita, daerah gitu, bahasa banyak banget. Iya. Habis itu kalau gua pernah pelajarin, kalau gua nggak salah denger dari guru kesenian gue, kok tanggal lagu di beberapa suku tuh nggak cuma dari mi fa sol la si do doang gitu, lebih lagi. Dan itu kan kayak sebenarnya bisa maksimalin banget. Dan menurut gue Indonesia bisa masuk banget tuh dari dangdut sebenarnya menurut gue. Oke. Yang mungkin bisa paling kayak supaya mereka ngelirik itu pasti dari dangdut gitu. Karena lagu dangdut itu beat dangdut ini gue setuju banget sama pendapatnya Oslo tadi tuh. Dangdut itu beat yang bisa membuat semua orang nggak tahu lagunya tapi minimal joget pundak lah. Iya benar. Ini yang dilakukan sama Hollywood sebenarnya cuy, sama Amerika. Lu bayangin nggak? Kalau lu merasa bahwa Amerika tuh ada beberapa fase, di mana kayak zamannya Daddy Yankee ya. Iya, yang Despacito ya. Buset berapa ratus miliar tuh yang nontonin YouTube ya kan? Benar. Ada zamannya Amerika tuh sangat Latin banget lagu-lagunya. Sekarang lagi ke Afrika banget ya. Oh iya Afrika. Baby calm down. Iya. Beat-beatnya gitu ya. Iya, bener. Nah lagi sekarang lagi ke Afrika semua nih. Afrika, bener. Bahkan kayak Chris Brown segala macam lagi collab, adu-aduan collab semuanya sama musisi Afrika. Iya. Dan nggak tahu, lo harus denger album Calvin Harris yang baru sebenarnya. Oh, kenapa itu? Suara gitar kayak Rhoma Irama coy. Oh iya? Sumpah demi Allah gue. Gimana? Lo tahu suara gitar Rhoma Irama kan? Iya. Nah itu jadi intronya tuh. Jadi dia ada Calvin Harris sama Dua Lipa di album baru, ntar lo denger, gue lupa judulnya apa. Tapi itu gitarnya Rhoma Irama banget, dangdut banget. Ini bisa jadi abis dari Latin, Afrika, bisa jadi dangdut nih. Nah makanya gue bilang kemungkinan masuknya terbesar adalah dari dangdut menurut gue. Iya. Dan menurut gue, dangdut tuh keren banget sebenarnya kalau dikulik gitu. Maksudnya kayak lo mau lihat Tame Impala gimana sekarang, sebenarnya Rhoma Irama udah ngelakuin sebenarnya. Iya benar. Lo mau bilang psychedelic segala macem, Rhoma Irama udah duluan gitu. Udah. Habis itu lirik-liriknya juga, lirik Rhoma Irama menurut gue gila-gila semua. Iya. Mana ada zaman sekarang orang bikin lirik darah muda, darah para remaja kan nggak ada. Iya. Mana ada zaman sekarang orang
bikin lirik nggak bisa tidur terus begadang. Iya, itu kan Iya. simpel banget kan. Iya. Begadang jangan begadang. Iya. Kalau nggak ada artinya gitu. Iya. Kejujuran itu tadi udah. Makanya relate sama semua orang gitu Iya, menurut gue. bener. Itu relate karena semua Iya. orang pasti pernah begadang. Iya, semua orang pasti begadang. Tapi lu bisa bikin lagu soal begadang gitu. Itu dia. Makanya. Iya. Coba Gila, lu bikin sekarang pasti ya gue gak tahu ya mungkin dicengin ya kali Iya, ya. dicengin. Ini apaan sih lu? Wah ini pasti grup komedi nih. Iya, grup komedi ya. Atau gitu ya. Iya. Tapi itu bisa jadi lagu yang serius loh. Lagu yang serius. Oh iya ini bener. Misal let's say Maggie Z. Iya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya bener. Sakit gigi kan sakit banget bang. Iya. Lo mau sesangar apapun, Iya. badan lo seaderai apapun, lo mau sakit gigi, udah ciut Ciut semuanya. udah. Habis itu makanya dia bikin udah sakit gigi sakit banget tapi lebih sakit lagi sakit hati gitu tuh anjing banget menurut gue Maggie Z. Lu bayangin ya, sakit gigi dijadikan majas perbandingan. Iya. Pecah saya musik. Gila, Musik gila, dulu gila. Dangdut tuh gila sih. Tapi setuju gak? Dangdut adalah salah satu genre yang liriknya itu selalu relate dengan kehidupan orang-orang di Indonesia. Iya. Kalau lu sadar, sesuatu yang lagi viral, ungkapan viral, pasti ada lagu dangdut ntar. Misal kayak No Comment, ada lagu dangdut ya. Oh iya. Iya, tiba-tiba misalnya please apa, ya ada Iya, tadi ada lagu dangdut ya bener. Iya, pokoknya yang viral-viral nanti pasti ada lagu dangdut deh. Bener. Dan kebalikannya juga bang. Iya. Apa yang dipopulerkan dangdut duluan bakal jadi bahasa populer gitu. Iya. Kayak apa pacar 5 langkah. Pacar segala 5 macam. langkah, iya. SMS siapa segala macam. Iya. Gila sih dangdut menurut gue. Dan itu sebenci-bencinya lo sama musik dangdut, sekarang udah gak batasan cuy. Iyalah. Gak ada batasan, lu lihat Reels dan TikTok, orang lagu itu semua. Ya, yang di remix lah. Lagu apapun didangdutin sekarang. Iya, di remix kayak gitu. Iya. Yang nggak cocok juga didangdut. Iya. Parah. Iya. Nah, lu ada ke arah itu gak sih Ci? Gue pengen banget bikin lagu dangdut. Oh itu pecah sih kalau Gue lu. pengen banget. Atau gue pengen banget collab sama penyanyi dangdut, gue pengen banget. Siapa yang lu pengen collab? Ya udah pasti Rhoma Irama gue pengen banget. Wah gokil. Soalnya kan sama-sama bergitar kan soalnya. Iya. Rhoma Irama sama. Dulu gue ngefans banget sama Mbak Inul sebenernya gue. Inul Daratista. Gue dulu SD beli kasetnya. Inul. Inul. Woi. Sampai sebenarnya kayak nyokap gue, ini boleh nggak ya nih anak gue beli kaset Inul lah gitu. Karena kan lirik Inul kan kocok-kocok, lo tau gak lagu Inul kocok-kocok? Iya. Kan kalau liriknya kan sebenarnya dikocok-kocok baru keluar. Iya. Ini kayak jorok banget Iya. sebenarnya. Ini apa abu-abu gitu ya? Abu-abu padahal lagu tentang arisan gitu loh. Betul. Cuman kan ya tetap aja takutnya anak SD nggak ngerti segala macam misalnya. Cuman ya suka aja gue Inul, Alam gitu gue suka. Iya. Makanya gue suka si Mooners tuh. Oh Muners ya, siap. Karena kan dangdut-dangdutan. Iya gitu. dangdut-dangdutan, Iya. iya Muners mantap. Dan emang Mooners kan gayanya emang soneta zaman dulu ya. Soneta zaman dulu, bener. Tapi seru sih, iya sih dangdut tuh potensi besar sih tuh Ci. Iya. Dan gue sedih sebenarnya Ridho Roma gak bermusik lagi sih gue sedih. Iya Bang Ridho ayo dong. Iya sedap soal lagu Ridho Roma sebenarnya. Iya. Dia udah mulai modern tuh dangdut. Gue tuh kangen sama bulu dadanya Bang Ridho yang diperlihatkan ke orang-orang itu gue. kayak beras kalau ngeliat bulu dada Bang Ridho tuh kayak pengen main futsal gitu. Rumput sintetis ya. Iya Ridho ada lagu Ridho yang yang mirip-mirip apa ya? Band luar negeri tuh apa gitu? Gue lupa deh. Ada yang terakhir Oh, tuh. iya. Iya. Oh kan yang hits dia kan yang Let's Have Fun Together itu. Iya, oh iya itu kan tuh. Let's Iya, Have Fun Together. Iya Itu kan, bener. Nah, Itu tuh. Itu bagus banget tuh lagu. Lu bayangin ya, nyanyi Inggris tapi dengan nada Melayu, Iya itu nada makanya. dangdut. Iya tetap ada suling, tetap Iya, ada. Walaupun iya. suling habis itu akhirnya battle sama gitar gitu. Yoi. Ya udah gitu maksudnya. Musik di Indo menurut gue kalau balik yang kayak tadi apakah bisa kayak Korea, menurut gue dari dulu semua Bisa banget. Semua udah dilakukan itu. Lo mau main city pop Jepang dulu kita udah punya Mas Faris RM, kita punya Dian Pramana Putra gitu dari dulu. Iya. Yang city pop atau ke belakang lagi kita ada Tillman Brothers misalnya gitu. Oh iya yang udah mendunia duluan Udah lah. dunia duluan itu. Sebenarnya kaya banget sebenarnya di Indonesia ini. Ini setuju banget sih, kultur kita tuh udah kaya sih. Udah kaya. Ini sudah saatnya Hollywood tuh berkolaborasi dengan artis dangdut Indonesia lah. Betul. Selena Gomez kan udah kemarin sama yang penyanyi Afrika. Sekarang sama dangdut dong. Iya sama penyanyi dangdut dong. Iya. Selena Gomez sama penyanyi. Tapi lu menyadari gak sih?
dari musik-musik di luar sana yang lagi ngetren ya. Sepertinya peran artis studio kayak gitaris itu semakin menipis karena kayak cuma dik tak dik tak dik tak dik. Oh iya. Iya. Bahkan lagunya si siapa Justin Bieber sama yang mana nih? Itu kan pakai dik tak dik tak dik. Iya, gitu doang kan? Komputerisasi semua. Iya. Komputerisasi semua. Nah, ini peran-peran musisi studio kayaknya menipis tuh kesempatannya untuk bisa ini lagi tuh. Kalau misalnya dibandingkan sama zaman dulu ya iya pasti banget. Karena sekarang udah sangat dimudahkan gitu. Tapi kadang masih ada yang belum bisa diduplikasi dari mesin itu gitu. Misalnya kayak lo mau gambar drum serapi apapun, lo kalau emang misalnya mau yang otentik, lo harus pengen nyari salahnya pasti lo bakal live. Kadang sempurna banget juga nggak bagus bang. Iya. Kayak lo mau main funk tapi bersih menurut gue kurang lah. Lo bayangin James Brown tapi mainnya bersih banget. Aduh jelek. Jelek banget ya? Iya. Harus raw lah. Harus raw. Justru contoh paling bener ya mungkin yang sekarang Silk Sonic misalnya. Silk Sonic yang kayak Bruno Mars sama Anderson .Paak gitu. Yeah. Itu semua kan masih analog semua gitu. Yeah. Beneran mainnya live, drumnya live, bassnya live gitu. Itu salah satu, Bruno Mars adalah salah satu musisi yang menurut gue tuh brilian. Dia bisa mengembalikan era kemasan zaman dulu menjadi lagu yang sekarang. Iya, mau tahun gitu lah ya. Motown lagunya The Police dibikin. Iya, Police. Iya, kayak ala-ala The Police ada. Bener. Ala-ala Jackson 5 ada gitu, ala-ala Bee Gees ada. Dan emang dia vokalis yang luar biasa menurut gue. Iya. Bagus banget suaranya emang. Mampu. Ya. Salah satu vokalis yang jarang pales ya. Iya, jarang. Kayaknya gak ada video dia pales tuh gak ada. Iya. Nah, oke, kalau ini ngomongin musik Indonesia nih. Musik Indonesia yang menurut lu suaranya paling lu suka siapa? Kayak Mas Once kayaknya. Once ya? Mas Wah, Once iya sih. Once tuh kalau nyanyi nada tinggi kayaknya mukanya biasa aja. Biasa aja. Kayak gak berubah. Kayak gak ngeden gak merah gitu ya. Iya. Mas Once sama Mas Sandi Sandoro kayaknya. Sandi Sandoro ya? Oh iya. Kayak gokil. Mas Sandi Sandoro tuh kayak gue pernah kan, maksudnya satu project bareng dia. Gue take vokal duluan lah, iyalah gue duluan kan. Gue tuh agak berulang kali tuh take vokalnya. Ini yang project sama Chandra Darusman itu. Oke. Udah. Habis itu Mas Sandi Sandoro masuk terakhir. Nggak ada salahnya gitu, bisa kayak nada-nadanya yang dipilih itu kayak anjing ini bedanya gue sama dia kayak maksudnya gila kayak apa kayak nafasnya nyanyi udah dan nadanya gila-gila banget gitu. Dan menurut gue suaranya sih nggak ada yang nyamain nih di Indo ya. Iya. Kalau sekedar serak doang banyak, cuman kayak dia yang skillful kayak dia nggak banyak. Iya. Kalau gue sukanya kalau vokalis Once. Terus Tulus. Oh iya Tulus. Gua beberapa kali nge-MC ada Tulusnya. Itu yang gue bilang tuh salah satu penyanyi yang gue nggak pernah denger dia pales nyanyi. Iya. Kayak tenang gitu nyanyi. Tenang. Sandi Sandoro juga sama Judika gue. Oh Judika iya. Judika iya. Gila Judika tuh lo aduh. Kayak bawaannya lapo kelas mewah gitu ya. Lapo kelas Kalau denger dia nyanyi tuh kayak makan di lapo tapi kelas mewah gitu. Dia nyanyi kayak di ambang gak nyampe atau nyampe tapi nyampe gitu. Iya. Dan tainya dia kalau nyanyi lagu orang dibikin ala dia. Iya dibikin ala dia benar. Jadi ditinggi-tinggiin gitu. Ditinggi-tinggiin. Dangdut pun digituin juga sama dia. Iya. Judika iya sih. Kalau ngomongin kualitas vokalis ya Judika iyalah. Judika the best sih. Judika ada di atas sana lah. Iya gila. Tapi ini bener sih, maksudnya musik Indonesia tuh, kultur dan musik Indonesia tuh sangat-sangat berpotensi besar untuk bisa diterima sama orang-orang lah ya. Iya. Tinggal gimana ngemasnya aja sih nih sekarang sih ya. Maksudnya pemerintah juga mendukung, terus ya kalau kita ngomongin pasar, kita gede banget pasarnya loh. Gede. Iya. Gak mungkin kayak misal Blackpink mau main di Indonesia kalau dia nggak tahu kalau masih Indonesia tuh banyak banget. Iya. Populasi kan 5 besar gitu. Iya. Makanya pasar sih banyak banget. Dari semuanya balik lagi ya lu nggak pernah takut untuk wah ini tiap hari nih keluar musisi baru nih. Tiap minggu keluar single dan album baru dari orang-orang nih. Iya. Lu nggak pernah takut akan hal itu Slo? Kalau gue sih udah nggak takut lagi, maksudnya kayak ini agak
agak rohani tapi menurut gue ya gue serahin sama yang di atas aja udah. Kayak tugas lu jujur aja udah. Iya tugas lu jujur aja udah bikin lagu. Ntar kalau emang misalnya udah rezeki ya udah gitu. Karena lo berusaha semati-matiannya juga kayak kalau emang belum waktunya nggak akan kejadian juga gitu. Betul. Karena setelah gue pikir-pikir tuh kayak doa manusia tuh nggak ada yang nggak dikabulin. Pasti dikabulin. Tapi waktunya kita nggak tahu. Cuma kapannya nih. Nah iya itu benar. Jadi ya udah gue santai aja lah. Kalau umur panjang ya pasti terkabul. Iya tepuk tangan buat Oscar Ibrahim dong. Gokil. Gila. Slo mungkin ada sedikit ini Slo buat teman-teman yang di sini atau Raja Rimba yang lagi nonton gitu kan. Lu kan pasti sudah mengalami atau mungkin nanti lu akan mengalami lagi. Nggak melulu hidup kita senang lah. Pasti ada namanya kayak ya daunnya dokom-dokom di rumah doang gitu kan. Tapi lu kalau lu kalau misalnya lagi muak sama semuanya lu tipikal orang yang kalau abis capek lu cari keramaian dan party atau lu ngedekam di rumah doang dan udah? Gue diem di rumah tapi sehari doang. Oh gitu? Selebihnya gue keluar tapi sendirian. Kayak kemana tuh? Ke tempat teman aja udah? Tempat teman atau misalnya ya party juga kadang gue misalnya ke bar tapi sendirian gitu. Oke. Apa ya? Karena gue di dunia kita misalnya kan banyak banget sosialisasi sama orang kan. Iya. Gue ngecharge diri gue dengan sendirian aja udah. Kayak ya udah simpan energi dulu deh, gue mau buang-buang dulu. Ya kebanyakan sendiri gitu. Nah, ini pasti banyak teman-teman di luar sana yang mengalami hal yang serupa atau sedang mengalami nih. Ketika lagi di titik terendahnya atau lagi males ngapa-ngapain gitu kan. Lu share dong biar mereka tetap semangat sama hidupnya, biar bisa menjadi raja di rimbanya masing-masing. Sadis. Buat lo yang lagi merasakan down atau misalnya merasa dunia lagi nggak berpihak sama lo, sebenarnya tinggal nunggu waktu aja, tenang aja. Toh kalau emang misalnya kualitas lo ada gitu pasti orang bakal lihat gitu. Toh kalau Raja Rimba mungkin terkesan dengan singa gitu kan. Singa kan sebenarnya nggak petakilan juga ya singa ya. Iya. Singa nggak pecicilan ya diem doang. Diem gitu, doang. Kecuali diganggu. Iya. Makanya ya udah maksudnya lo percaya diri aja jangan bandingin hidup lo sama orang lain. Itu penting tuh. Penting karena yang bikin lo down kan perbandingan hidup lo sama orang lain. Iya. Kok dia gini gue enggak ya? Nah itu penting tuh. Itu makanya ya udah sabar aja pasti ada waktunya lah. Karena kalau kita seringkali membandingkan sama yang lebih. Iya bukan yang kurang. Ya, bukan yang kurang. Padahal kalau misalnya bagi yang misalnya yang sama yang kurang kan jatuhnya pasti bersyukur kan. Iya jatuh kayak wah gue bisa masih kayak gini udah oke nih gitu. Iya, kalau bandingin sama yang lebih ya pasti lo bakal ngerasa kurang mulu gitu. Iya. Dan lo nggak tahu juga hidup mereka itu gimana sebelumnya yang lebih-lebih dari lo itu gitu. Oke. Path orang kan beda-beda. Nah sama gini tuh, misalnya ada musisi yang lagi stuck sama karyanya, sama rutinitasnya sebagai musisi gitu. Kira-kira apa nih tips and trick buat mereka biar bisa lanjut aja terus? Kalau lo bosan wajar, tapi kalau lo merasa gagal dan stuck gitu-gitu aja dan lo udah merasa putus asa, menurut gue berhenti aja. Oh iya? Karena lo main musik pasti susah coy. Oh, menurut gue. Lo main musik gak mungkin gampang. Kayak lo pasti harus ngelewatin terjal-terjalnya batu-batu itu gitu loh. Kalau lo dengan banyak obstacle lo berhenti, itu berarti mungkin musik bukan buat lo gitu loh. Kalau gue sudut pandang gue gitu ya. Iya. Karena emang kalau menurut gue musisi yang sukses adalah musisi yang gak nyerah menurut gue. Dan musisi yang konsisten menurut gue. Oh jadi pilihannya dua nih? Dannya dua. Lo mau maju terus atau sekali aja berhenti? Iya berhenti, karena lo mencemplungkan diri lo ke musik harusnya lo udah tahu konsekuensinya gitu. Iya. Kalau menurut gue, lo harus tahu lo nggak akan ada tolak ukur sukses lo nggak tahu kapan. Iya. Dengan gue pengen jadi musisi gitu loh. Ya lo harus terima lah. Iya. Menurut gue. Kalau yang mungkin bosan tuh pasti ada bosan gitu loh. Dan yang bikin lo ngerasa gagal pasti itu balik lagi bang. Pasti gue bakal bilang jangan bandingin hidup lo sama orang lain karena gue pernah ngerasain kayak gitu. Oke. Sampai akhirnya gue ngobrol sama yang tua-tua juga gitu segala macem ya. Sebenarnya sama-sama aja gitu. Mereka juga nggak tahu kenapa mereka bisa sepecah itu juga gitu. Nggak ada formulanya cuy? Nggak ada formulanya. Jadi
lo udah cemplungin diri lo di musik sebenarnya ya lo harus terima konsekuensinya. Iya. Dan teman-teman deket lo juga mau nasihatin lo gimana pun, nyemangatin lo juga nggak akan ngerubah keadaan itu gitu loh. Lo yang harus kuatin diri lo sendiri. Kalau misal lo lagi capek, ya udah lo obatin diri lo sendiri gitu. Lo mikir lagi lo bener nggak nih main di musik gitu. Iya. Lama kelamaan bakal kuat dan yang dibutuhin emang kekuatan diri lo sendiri emang. Kalau jadi musisi gitu. Kalau ngeband ya udah kekompakan lo gitu. Iya. Itu dia tuh. Kalau lo nggak kuat, kalau lo stuck, berhenti jadi musisi. Iya. Ini nasihat yang menurut gue sungguh realistis sih, karena banyak hal yang nggak bisa dipaksakan dan memang banyak hal yang mungkin bukan buat kita gitu kan. Iya. Ini gue setuju banget gini. Ada temen gue nggak menyebut tuh siapa. Iya. Dia tuh pengen jadi frontman di depan kamera lah. Oke. Nggak pernah pecah tuh. Nggak pernah pecah. Nggak pernah pecah. Tapi one day dia jadi penulis skrip, pecahnya luar biasa. Oh iya. Nah berarti oh ternyata diri gue tuh di belakang layar. Nah iya. Bukan di depan layar gitu kan. Jadi diri lo dikuatkan gitu. Karena lo bakal nabrak banyak hal gitu di depan. Kalau misalnya apa yang harus gue bilang ke musisi sekarang gitu, ya kuatin diri lo, kuatin perisai lo gitu. Karena bakal banyak tabrakan, banyak kecelakaan. Dan mungkin kecelakaan itu ya bakal bisa nemuin diri lo sesungguhnya atau lo bakal bisa lebih maju ke depan gitu. Kayak misalnya kayak temen lo tadi kan berarti kan kayak dia udah nabrak sekali ini kecelakaan. Ya. Sampai akhirnya udah gue ternyata di belakang layar tapi ternyata lebih sukses gitu. Pasti bakal menemukan jalannya kalau emang tulus dan apa ya, jujur aja sih maksudnya. Nggak nyari duit pasti, cuman ya tujuannya coba bikin seneng diri sendiri dulu gitu. Iya. Kalau lo banyak duit juga kalau diri lo nggak seneng, ya ada senengnya lah, banyak duit tuh pasti seneng lah. Cuman pasti ada yang kurang aja gitu. Iya. Secara finansial oke, tapi mungkin secara rohani mungkin lo banyak yang kurang gitu. Iya. Karena banyak banget musisi yang skillful, akhirnya memainkan lagu yang dalam tanda kutip aman, agar pasar senang. Iya. Yang pada akhirnya dia meluapkannya di mana? Pas manggung. Iya, pas manggung. Udah di-improvise kalian. Di-improvise iya. segala macam. Atau banyak yang kayak udah ikut arus dari label ini segala macam, dia bikin lagu kayak gitu. Yeah. Padahal sesungguhnya dia mungkin main Dream Theater atau mungkin main apa. Tiba-tiba ada masanya lagu Dream Theater itu yang naik gitu misalnya segala macam. Jadinya kan nyesel kan dia. Iya. Kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu ya gue gini? Makanya emang tunggu waktunya aja. Emang proses. Memang proses. Dan orang yang berhasil itu menurut gue adalah orang yang menikmati proses itu. Benar. Iya. Dan membiarkan proses itu terjadi. Benar. Iya. Jangan sampai kayak gue pengen ke titik B itu langsung gue pengen ke B aja. Iya. Dia nggak bisa melewati yang awal dulu, belum siap akan hal itu gitu. Gak sabaran lah orangnya. Bener. Apalagi balik lagi ke sosial media tadi kan, lo mau bikin musik apa aja pasti ada yang denger sekarang. Iya. Pasti ada yang denger. Yakin mau satu kayak apa sih ada yang denger. Satu kan bisa jadi 2, bisa jadi 10 segala macam. Gila, tepuk tangan buat Oslo Ibrahim dong, gokil. Sekarang kita mau pertanyaan, mungkin ada teman-teman di sini yang mau nanya sama Oslo, langsung ada 5 orang dapat kaos yang ditandatangani sama Oslo dan gua. Sedap. Ada nggak di sini? Teman-teman yang mau nanya, sekaligus kita mungkin mempersiapkan Oslo Ibrahim untuk bersiap-siap ya. Wih, ini dia nih, Oslo Lisius, ya luar biasa. Ibrahimania, wah. Insurgent Army dari Sigit. Iya, dari Sigit tuh. Dari Aceh. Oh, dari Aceh, mantap. Oke, nama siapa Mas? Fadal ini suka lagunya Oslo yang mana Fadal? Midnight Toast, terus Honey, sama All My Friend Falling in Love. Wih, gila. Oslo Mania. Mantap. Oslo Mania, mantap. Mau nanya dong sama Oslo apa? Mau nanya sama Bang Oslo Bang, kenapa kan udah banyak rilis hits sama album, sama EP, tapi kok belum ada rilisan fisik? Oh, kenapa nggak ada rilisan fisik? Oh ya, oke. Udah nunggu. Oh, udah nunggu. Karena sekarang gue pun sebenarnya ingin deh rilisan fisik, gue pengen. Tapi emang gue kan nggak sendirian. Gue ada orang di belakang gue. Emang ada, mungkin sekarang anak-anak sekarang demand-nya nggak sebanyak dulu gitu. Nggak sebanyak dulu. Mungkin sekarang pun rilisan fisik tuh udah kayak merchandise menurut gue sekarang, kayak lo bisa
lo bisa beli, cuman ya nggak semasif dulu. Kalau dulu kan zaman toko kaset masih banyak banget kan, itu jadi kayak apa? Sumber pemasukan primer lo mungkin dari salah satu fisik gitu loh. Dan kalau sekarang sih gue sebenarnya pengen banget, cuman kayak masih belum kebaca aja apakah semua pendengar gue itu mau rilisan fisik apa enggak gitu. Sesungguhnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya siap. Fadal, baju Fadal, ya. Thank you buat Fadal dong. Ya, thank you Fadal ya. Siap. Ada lagi mungkin nih, ada mau nanya sama Oslo ada nggak? Ada nama itu lo apa sih? Nama fans lo ada nggak sih? Nggak ada. Ada tapi mereka yang bikin, ada saus namanya. Saus. Sahabat Oslo. Wih, gila. Gampang aja. Buat saus di sini ada. Ada mungkin. Oke, mungkin Oslo kita persiapkan dulu buat Oslo. Ini tepuk tangan buat Oslo Ibrahim. Yes, jangan kemana-mana, kita akan melihat penampilan dari Oslo. Thank you. Dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani, yakin semangat. Saat jalan hidupkan mimpimu, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita akan bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, singa Raja Bin. Selamat malam semuanya, tepuk tangan buat Skip 7 dong. Hei, Skip 7. Yang gak skip gak boleh balik. Tepuk tangan juga buat Oslo Ibrahim disokin. Yeay, luar biasa. Buat teman-teman silakan kalau mau maju nyanyi bareng, nggak perlu malu. Di sini banyak tempat nih buat joget-joget kita, buat nyanyi bareng sama Oslo, jangan malu-malu ya teman-teman ya. Silakan loh, silakan. Ayo. Silakan aja ke depan. Hajar lo. Hajar. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Oslo Ibrahim. Hei, hajar. All my friends are falling in love, while I'm so tired of being alone. All my friends are falling in love, while I'm so tired of being alone. Hey Jack, what's good? What you doing? Hey Rod, what up? What you doing? Teach me how to fall in love again, 'cause all I know is how to unlive. Hey Pom, what's good? What you doing? Hey girl, what's good? What you doing? Artian, Latin, Artian. He seems fat, but I know he had fun. I don't know how to feel or what I'm supposed to do. I miss my friends, but I don't have the guts. How could I leave my life with all this love? I don't know how to feel or what I'm supposed to do. I still fall in love to fall in love again. Baby, help me, yeah. All my friends are falling in love, while I'm so tired of being alone. All my friends are falling in love, while I'm so tired of being alone.
berikutnya berjudul Yes I Miss You. You look fine and it hurts me, 'cause I do, 'cause I do. I'm in pain since we didn't talk anymore. Yes I do, yes I do. It hurts to think that it could be mine. You close the door and want me to let it go. No, I won't give up. Baby, take my hand. I know that I love you 'cause I'm crying over you. I want you back, yes I miss you. I miss the way how you miss me too, the way you lay your head on my shoulder. I want you back, yes I miss you. Though it hurts me, though it hurts you, why don't we just give it a try? No. Why don't you just give it a fucking try? Enak banget jadi gue cuma gini-gini doang nih. My heart is pure and I'm all yours. Every time I look in the mirror, it's 2 a.m. and it's getting clearer. I wanna know, 'cause I don't really know. Every time I look into your eyes, I saw my fires and I never think twice. The city will give everything you want. The city lights will always guide me back to you. What should I do? It freaked me out how this can be real. Pinch me and wake me up 'cause I don't know what to do. What should I do? I think it's called love. It's gotta be you. I wanna get lost. I don't wanna be found. I think it's called love. Just don't ask me why. If this isn't love, I don't know what is love. Oh, I don't know what it is. Mantap, ini baru nih. Semakin malam semakin syahdu lagu-lagunya ya. Ayo udah mulai. 1, 2, 3, go. Always on a night just like this, my heart's full of shit. I'm sick of being alone. But when somebody's knocking at my door, why I choose to hide under my blanket of sadness? Tell me why. Well, it's okay to cry. I've been there so many times. Now it's time to fly high. I wanna feel again.
feel the love that I deserve, but I don't know how. I wanna live again, to live the love that I deserve, but I don't know how. Don't know how. Yeah. You are someone that can be mine. You are someone that can be mine. You are someone that can be mine. Oh, you are someone that can be mine. Why don't you say to me, what am I to you? Can I still be with you? Countless strange old conversation. We were nothing but sleep, yet we weren't having to flee. All the distractions that I have made slowly turn into complicate. I don't buy it, I hesitate. Just make it clear before it's too late to see the claim that I fall for you, but I still can't get over you. Don't leave me hanging without a clue what's going on. You are someone that can be mine. 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 Terima kasih buat Mas Ibrahim. Jangan lupa buat teman-teman di sini untuk subscribe channel YouTube Pros Club TV, Bersihkan Raja, Instagramnya Pros Club TV, follow Bersihkan Raja juga, TikToknya Pros Club TV, dan Spotify-nya Ngobar R-nya 2 ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Oslo Ibrahim semuanya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Ngobar episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semuanya.